Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Maria Melita Bolingsula, mahasiswi semester 4. Pada saat pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya memberikan satu tema untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu kasih merupakan prinsip hidup orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih bukan hanya ucapan tetapi perbuatan. Kasih bukan sekedar rasa tapi perilaku. Kasih juga bukan hanya identitas kekristenan, tetapi lebih dari itu, kasih adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Kasih harus menjadi prinsip yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan orang percaya. Kasih juga harus menjadi karakter dan gaya hidup yang membedakan orang Kristen sejati dan pura-pura. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa kasih dikatakan prinsip hidup orang percaya? Kebenaran yang pertama, karena kasih menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih merupakan fondasi bagi kehidupan orang percaya. Paulus menegur dan menasihati jemaatnya untuk tidak hidup sombong dan melakukan kasih dalam hidupnya. Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajar tentang kasih, tetapi Yesus menyatakan tindakan kasih yang nyata melalui pengorbanannya. Oleh karena itu, kita harus menjadikan kasih sebagai dasar dalam hidup kita. Karena jika kasih itu kita lakukan, maka kita menjadi berguna bagi sesama. Dan ingat bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Maka kita juga harus mengasihi sesama kita dengan saling mengingatkan sesama kita. Maka kasih yang ada pada kita dapat membangun kehidupan kita yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, milikilah kasih itu agar kehidupan pribadi menjadi berguna dan berkualitas dalam kemuliaan Allah. Dan hendaknya kita tetap hidup dalam kasih Kristus supaya orang dapat mengenal Allah bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kebenaran yang kedua, karena kasih mencerminkan sifat Kristus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada waktu itu Paulus kembali menyampaikan kepada jemaatnya bahwa kasih adalah cerminan dari sifat Kristus, di mana kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan tidak sombong. Kasih itu lebih utama dari karunia-karunia rohani yang ada. Banyak orang berbicara kasih, tetapi hidupnya masih dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dan mementingkan diri sendiri. Untuk itu, kita harus menerapkan kasih agar sifat Kristus nyata dalam aspek kehidupan kita. Kita harus dapat menghilangkan sifat iri hati, kecemburuan, dan kesombongan yang masih ada dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa dipenuhi dengan kasih Kristus. Bahkan kasih yang lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan, yaitu iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih Kristus haruslah menjadi prinsip hidup orang-orang percaya. Nyatakan kasih dalam seluruh eksistensi hidup dan pelayanan kita. Mengasihi memang tidak mudah, seringkali rasanya pahit, tetapi percayalah pasti akan menghasilkan buah yang manis. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan kita. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.